Untuk Prapopnas itu, saya awalnya ikut seleksi Popda, itu adalah Mas Bagus atau Sarif Hidayatul Suhaimi. Saya lihat-lihat di YouTube awalnya, iseng-iseng, terus kok keren ya. Pertandingan apa sih Kak yang telah dimenangkan? Untuk pertandingan-pertandingan yang pernah saya menangkan itu ada Malang Championship 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kami di podcast Ceria. Cerita ringan, inspiratif, dan agamis. Dengan saya, Nur Kumala Alkataduri sebagai host kali ini. Hari ini, kita kedatangan tamu kebanggaan MTSN Bangkalan, yaitu seorang atlet pencaksilat yang cukup terkenal loh. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja sampai saat ini. Perkenalan diri ke penonton dulu dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azaria Hibatullah Ismail dari kelas 9E. Kira-kira nih Kak, sebelum sekolah di MTS, Kakak sekolah di mana sih? Sebelum ke MTSN Bangkalan, saya bersekolah di SDN Burnes 1 di sebelahnya Embong Miring. Kalau kayak gitu, kenapa sih Kak Kakak sekolah di MTSN Bangkalan? Apa disuruh orang tua atau kemauan diri sendiri? Waktu itu juga inisiatif sendiri karena MTSN Bangkalan tuh membuka PPDB duluan kan. Terus banyak kegiatan dan ekstrakurikuler yang sangat menarik buat saya. Ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler, Kakak lebih cenderung ke ekstra yang mana? Kalau buat ekstrakurikuler, saya lebih cenderung ke ekstrakurikuler futsal. Tapi saya lebih menggeluti di dunia pencaksilat. Wah, dunia pencaksilat ya. Dengar-dengar nih, Kakak waktu itu pernah menjuarai Prapopnas. Bisa diceritakan kembali, Kak? Untuk Prapopnas itu, saya awalnya ikut seleksi Popda, yaitu kejuaraan Piala FC Bangkalan. Setelah itu saya ikut Popda Bangkalan, alhamdulillah juara 1 dan tembus ke Prapopnas zona 4 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Keren banget ya teman-teman. Kira-kira nih, selain Prapopnas, pertandingan apa sih Kak yang telah dimenangkan? Untuk pertandingan-pertandingan yang pernah saya menangkan itu ada Malang Championship 3, Piala Ketua IPSI Bangkalan, Popda Bangkalan, Prapopnas Kejurprov Remaja Jawa Timur, dan yang terakhir kemarin Bela Negara. Keren banget ya teman-teman. Kira-kira nih Kak, berapa lama sih Kakak sudah menjadi atlet? Awalnya saya ikut pencaksilat itu kelas 5 SD, yaitu sekitar 5 tahunan lah saya ikut pencaksilat. Pas waktu kelas 5 SD, Kakak nih siapa sih atlet yang disegani? Untuk atlet yang saya segani atau saya favoritin ya, itu adalah Mas Bagus atau Sarif Hidayatul Suhaimi. Saya lihat-lihat di YouTube awalnya, iseng-iseng, terus kok keren ya, gitu gerak-gerak pakai senjata tajam gitu. Saya terus tertarik lah ke dunia pencaksilat. Wah, jadi gitu ceritanya. Nah, teknik apa sih Kak yang Kakak waktu itu pelajarin? Untuk teknik-teknik dasar pencaksilat itu seperti kuda-kuda, tendangan, pukulan, dan lain-lain. Kakak nih pencaksilat, apakah ada arti yang mendalam gitu Kak bagi diri Kakak? Menurut saya pencaksilat itu lebih dari sekedar olahraga. Di dalam pencaksilat itu saya diajarkan tentang kebersamaan, kekeluargaan, agama, dan lain sebagainya. Menurut saya pencaksilat itu rumah kedua lah bagi saya. Selama pertandingan, Kakak pernah gak sih gugup atau gimana gitu Kak? Kalau gugup selama pertandingan saya pernah. Waktu Prapopnas kemarin juga saya gugup. Soalnya waktu itu saya sebelum final itu udah sakit panas duluan. Jadi
Ya saya cuman bisa berdoa aja di final. Wah, sakit ya. Pasti capek banget, Kak. Kalau sakit, gimana sih, Kak, cara Kakak menanganinya waktu itu? Saya waktu itu juga minta ater ke orang tua, minta obat di Surabaya, terus saya juga beli vitamin buat penambah stamina saya untuk di Kendari nanti. Walah, jadi gitu ya teman-teman ceritanya. Nah, Kakak nih selama pertandingan pernah menyesal nggak sih, Kak? Kalau rasa menyesal pernah waktu itu di final Porseni Jatim di Jombang, saya itu alhamdulillah masuk final. Terus waktu final tuh saya lupa gerakan dan akhirnya membuat saya kalah di Porseni Jatim. Hmm, kalau kayak gitu, Kak, gimana sih, Kak, cara Kakak buat mempersiapkan lebih awal gitu? Hmm. Untuk mempersiapkan lebih awal tuh biasanya saya mencari motivasi dulu buat lebih kuat lagi lah mental saya. Soalnya waktu itu mental saya down soalnya. Udah kalah di Porseni dan saya mencari motivasi dan alhamdulillah saya ketemu. Dan waktu itu juga saya juga belajar lebih giat lagi di dalam dalam latihan dan latihan fisik juga. Hmm, selama latihan kan biasanya nyiapin mental dulu nih. Nah, apa ada ritual-ritual gitu gak, Kak? Cara nyiapin mentalnya gimana gitu? Kalau ritual-ritual gitu gak, ya cuman yang terpenting tuh minta restu kedua orang tua, pelatih, dan saya biasanya minta maaf ke teman-teman kalau saya punya salah. Takut ada apa-apa di saat pertandingan gitu atau latihan. Wah, Kak Azhar nih teman yang baik banget ya teman-teman. Nah, momen berkesan selama Kakak mengikuti pertandingan itu gimana ya, Kak? Untuk momen berkesan menurut saya selama pertandingan pencaksilat itu waktu Kopda di Bangkalan. Soalnya kan waktu itu Bangkalan juga sebagai tuan rumah dan saya pertama kali ikut mewakili kota lah. Dan saat final tuh seluruh masyarakat Bangkalan, terutama keluarga saya, lihat di dalam gor itu. Jadi membuat saya lebih kuat lagi dalam menghadapi musuh-musuh saya. Goals Kakak ke depannya tuh apa ya, Kak? Untuk goal saya ke depannya, semoga bisa juara di Popnas di Aceh dan bisa tembus ke Asian School Game. Amin. Nah, kira-kira ada gak sih, Kak, pesan buat teman-teman yang lagi nonton biar bisa jadi seorang atlet kayak Kakak? Untuk teman-teman yang lagi nonton, tetap semangat kalau latihan, jangan pantang menyerah, karena terkadang kesulitan itu mengantarkan kita pada hasil yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Oh, jadi gitu ya teman-teman, pesan dari Kak Azhar untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah. Semoga teman-teman bisa mendalami pesan yang disampaikan oleh Kak Azhar. Segitu dulu podcast dari Podcast Ceria, cerita inspiratif, agamis. Nah, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.